Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Lestari. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 7. Yang mana kelompok 7 ini beranggotakan yang pertama ada Zahin Aulianti dengan NIM 248, yang kedua ada Divya Regina dengan NIM 253, yang ketiga ada Wildan Maulana dengan NIM 273, dan yang terakhir ada saya sendiri Tiara Cici dengan NIM 241. Pada kelompok 7 kali ini, kami akan mempresentasikan review jurnal dengan judul Efektivitas Permainan Konstruktif Aktif untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 2 sekolah dasar. Jurnal ini diteliti oleh Praditya P. Pertiwi dan Sugianto. Pada jurnal ini termasuk ke dalam jurnal psikologi dengan volume 34 dan nomor 2 yang diterbitkan tahun 2007. Untuk pembahasan selanjutnya akan dipresentasikan oleh presentator yang lain. Latar belakang dalam penelitian ini didasari oleh fakta bahwa kemampuan membaca anak-anak Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Menurut data dari World Bank, meskipun sektor pendidikan di Indonesia mengalami peningkatan, negara ini masih tertinggal dalam hal tingkat melek huruf jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Hal ini menjadi perhatian yang serius karena kemampuan membaca yang baik merupakan landasan utama dalam proses pembelajaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan membaca secara formal biasanya diajarkan di sekolah pada tahun-tahun awal, seperti kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar. Oleh karena itu, langkah terpenting dalam mengatasi permasalahan kemampuan membaca yang rendah adalah dengan menemukan metode pengajaran yang tepat dan efisien. Perkembangan dunia pendidikan saat ini menunjukkan adanya tren inovasi dalam metode pengajaran yang lebih interaktif dan tidak terbatas pada setting kelas tradisional. Bahkan metode-metode baru ini telah mengintegrasikan perkembangan teknologi sebagai sarana pembelajaran yang efektif. Dalam konteks ini, penelitian tentang pengaruh permainan konstruktif aktif terhadap kemampuan membaca kelas 2 sekolah dasar menjadi relevan. Permainan konstruktif aktif diharapkan dapat menjadi salah satu metode yang efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca anak-anak, terutama dalam hal kecepatan membaca dan pemahaman bacaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis bahwa pemberian perlakuan permainan konstruktif aktif dapat meningkatkan kemampuan membaca pada siswa kelas 2 sekolah dasar. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan literasi anak-anak di Indonesia. Selanjutnya, identifikasi variabel. Yang pertama, variabel dependent atau variabel bebas. Dalam jurnal ini, variabel bebasnya adalah perlakuan permainan konstruktif aktif atau aktif konstruktif play. Yang kedua, variabel dependent atau variabel terikat. Dalam jurnal ini, variabel terikatnya adalah kemampuan membaca siswa kelas 2 sekolah dasar yang meliputi kecepatan membaca dan pemahaman bacaan. Yang ketiga, confounding variable atau variabel kontrol. Dalam jurnal ini, variabel kontrolnya adalah intelijensi siswa. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Dalam hipotesis penelitian ini mengajukan hipotesis penelitian mengenai permainan konstruktif aktif dapat meningkatkan kemampuan membaca pada siswa kelas 2 sekolah dasar. Kemudian ada metode. Pada metode terdapat beberapa poin. Yang pertama, subjek penelitian. Pada subjek penelitian ini merupakan siswa kelas 2 sekolah dasar dengan rentang usia 7-8 tahun. Subjek berjumlah 66 subjek dari 2 sekolah yang berbeda, yakni yang pertama dari SDN 1 Johor dan yang kedua dari SDN 2 Randusari. Pada penelitian ini menggunakan cara random dalam penentuan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang didapatkan hasil 43 siswa dari SDN 1 Johor sebagai kelompok eksperimen
dan 23 siswa dari SDN 2 Randusari sebagai kelompok kontrol. Yang kedua, ada poin desain yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen kuasi dengan desain eksperimen yaitu the post-test only design with non-equivalent control group atau biasa dikenal dengan ex post facto design. Penelitian ini tidak menggunakan data-data pretest sebagai indikator kemampuan awal, namun menggunakan arsip Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten untuk mengetahui nilai bahasa Indonesia sebagai indikator kesetaraan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selanjutnya, poin pengukuran variabel dependent. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes kemampuan membaca yang disusun oleh Rahma Widiana. Dengan bentuk tes berupa bacaan kalimat deklaratif dan beberapa item pertanyaan inferensial. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analysis of covariance untuk membandingkan nilai rata-rata kemampuan membaca kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, serta melihat pengaruh variabel kontrol yaitu intelijensi terhadap kemampuan membaca. Poin selanjutnya ada prosedur eksperimen. Sebelum melakukan eksperimen, dilakukan uji coba terlebih dahulu mengenai manipulasi guna mengetahui sejauh mana manipulasi tersebut dapat digunakan. Setelah melakukan uji coba, selanjutnya melakukan penelitian dengan memberikan manipulasi kepada kelompok eksperimen selama 1 hari, kemudian dilanjut dengan pengukuran kemampuan membaca di hari selanjutnya. Manipulasi tersebut juga diberikan kepada kelompok kontrol setelah dilakukannya pengukuran kemampuan membaca pada kelompok eksperimen. Pada prosedur manipulasi, disusun dalam modul pemberian manipulasi permainan konstruktif aktif untuk meningkatkan kemampuan membaca. Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan bantuan asisten peneliti untuk menjadi observer, dengan salah satu observer memberikan manipulasi kepada subjek penelitian. Hasil eksperimen dan kesimpulan. Hasil analisis statistik secara umum menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan membaca kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Hal ini berarti bahwa permainan konstruktif aktif tidak berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 2 SD. Terdapat perbedaan kecepatan membaca yang signifikan antara kelompok yang mendapatkan perlakuan permainan konstruktif aktif dengan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan. Namun, tidak ada perbedaan pemahaman bacaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Review jurnal. Kelebihan desain eksperimen. Yang pertama, kemampuan pengendalian variabel. Desain eksperimen memungkinkan pengendalian variabel-variabel yang mempengaruhi hasil penelitian. Yang kedua, hubungan sebab akibat. Mampu menunjukkan hubungan sebab akibat antara perlakuan yang diberikan dengan hasil yang didapat. Yang ketiga, objektivitas. Desain eksperimen dapat memberikan hasil yang lebih objektif karena adanya kontrol yang ketat terhadap variabel-variabel. Yang keempat, replikasi. Memungkinkan untuk dilakukannya replikasi penelitian oleh peneliti lain untuk menguji keabsahan hasil. Yang kelima, generalisasi. Hasil dari desain eksperimen yang baik dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Yang selanjutnya, kekurangan dalam desain eksperimen. Yang pertama, tidak menggunakan data pretest. Desain eksperimen tidak menggunakan data pretest sebagai indikator kemampuan awal yang dapat mempengaruhi validitas internal penelitian. Yang kedua, kurangnya kontrol situasi. Kurangnya kontrol terhadap situasi selama penelitian seperti kontrak belajar terhadap semua subjek penelitian. Yang ketiga, keterbatasan validitas eksternal. Desain eksperimen mungkin memiliki keterbatasan dalam menggeneralisasikan hasil ke situasi di luar penelitian.
Yang keempat, kesulitan dalam implementasi. Implementasi desain eksperimen yang kompleks dapat membutuhkan sumber daya dan waktu yang lebih besar. Yang kelima, keterbatasan etika. Beberapa desain eksperimen mungkin melibatkan perlakuan yang tidak etis terhadap subjek penelitian. Baik, pemaparan review jurnal nasional dari kelompok 7 dengan judul Efektivitas Permainan Konstruktif Aktif untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 2 sekolah dasar telah selesai disampaikan. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila dalam penyampaian ini dan dalam review jurnal ini terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.